Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha level 6? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Ketemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA. Kita sudah masuk materi tema 2 ya, pelajaran IPA-nya, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, supaya mendapatkan berkah dari Allah, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, dilanjutkan doa sebelum belajarnya. Ya, supaya Allah memberikan kemudahan bagi kalian untuk memahami apa yang nanti akan Ustazah sampaikan. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke? Ya, langsung saja. Pada materi IPA tema 2, kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup. Ya, adaptasi makhluk hidup ini pernah kalian dapatkan pada kelas sebelumnya, ya, pada saat kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk kelas 6 ini materinya direview kembali, diulang kembali dan dipelajari lebih mendetail lagi. Oke? Adaptasi makhluk hidup. Kita mulai ya. Apa sih adaptasi? Oke. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, jadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Ya, siapa saja makhluk hidup itu? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ada 3. Oke, jadi siapa yang melakukan adaptasi ini? Makhluk hidup. Siapa saja? Semua makhluk hidup ya akan mengalami proses yang namanya adaptasi atau penyesuaian diri. Apa tujuannya? Oke, kita lihat. Tujuan adaptasi adalah yang pertama adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup. Ya, dia dapat terus tetap hidup, makanya dia melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Oke, yang kedua, agar makhluk hidup dapat memperoleh makanan. Ya, nanti kita lihat dari contohnya langsung ya. Yang ketiga, agar makhluk hidup dapat melindungi dirinya. Oke, ini pengertian adaptasi serta tujuannya secara umum. Ya, sampai di sini insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis adaptasi. Ya, ternyata adaptasi itu ada 3. Oke, yang pertama adalah adaptasi morfologi atau penyesuaian morfologi. Apa itu penyesuaian morfologi? Penyesuaian morfologi adalah penyesuaian bentuk-bentuk alat tubuh makhluk hidup tentunya ya. Contohnya, bentuk daun pada kaktus. Kalian pernah lihat kaktus? Ya, kaktus daunnya berbentuk duri, kecil-kecil ya, kecil dan tebal. Nah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan begitu saja. Ada gunanya ya, ada manfaatnya pastinya. Karena setiap yang Allah ciptakan itu pasti memiliki manfaat, ya. Daun pada kaktus itu bentuknya kecil-kecil seperti duri, fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan air. Ya, kok dikurangi Ustazah penguapan airnya? Karena kaktus hidup di daerah yang kering, yang sedikit air. Jadi sebisa mungkin kaktus itu tidak melakukan penguapan air yang banyak. Caranya bagaimana? Tadi ya, Allah menciptakan
daun kaktus itu bentuknya kecil-kecil seperti duri. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air. Karena tumbuhan akan mengalami penguapan air setiap harinya. Oke, itu yang pertama. Adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh. Ya, bentuk daun kaktus kecil-kecil untuk apa? Untuk mengurangi penguapan air. Oke. Kita lanjut yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi kerja alat tubuh. Ya, fungsi alat tubuhnya yang ditekankan di sini. Contohnya, orang yang tinggal di pegunungan itu cenderung memiliki jumlah hemoglobin darah. Ayo, masih ingat HB atau hemoglobin? Ini pernah Ustazah jelaskan pada saat kelas 5 kemarin ya. HB atau hemoglobin darah ini fungsinya adalah mengikat oksigen. Oke. Kenapa orang di daerah pegunungan memiliki hemoglobin atau HB darah lebih banyak? Karena dia butuh lebih banyak oksigen. Ya. Pada daerah pegunungan itu tekanannya tinggi. Tekanan tinggi sehingga orang manusia yang tinggal di sana, makhluk hidup, hewan dan manusia itu untuk memperoleh oksigen yang banyak juga, maka Allah menciptakan mereka orang-orang yang tinggal di sana itu dengan memiliki jumlah hemoglobin yang lebih banyak daripada kita yang tinggal di daerah dataran rendah. Ya, seperti itu ya. Lebih kepada fungsi alat tubuh. Penyesuaian fungsi alat tubuh itu namanya adaptasi fisiologi. Oke, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup. Ya, tingkah laku itu perbuatan ya, yang bisa kita lihat tingkahnya seperti apa. Yuk, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah ikan paus. Nah, bagaimana sih tingkah laku ikan paus ini? Oke, kalau kita sering lihat ya di video-video gitu ya, atau mungkin ada yang pernah lihat langsung ikan paus? Ya, mungkin saja. Oke, atau ikan lumba-lumba sama ya. Nah, ikan-ikan ini ya, mereka ini kan golongan mamalia ya. Dia ikan tapi golongan mamalia sehingga mereka bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan oksigen di dalam air. Lalu ya, mereka beradaptasi menyesuaikan diri untuk mendapatkan oksigen itu adalah dengan cara sesekali mereka muncul ke permukaan air. Untuk apa mereka muncul? Untuk mendapatkan oksigen yang ada pada udara bebas. Karena mereka tidak bisa mengambil oksigen di dalam air. Ya, oke. Jadi tingkah lakunya sebentar nongol gitu ke air, ke udara gitu ya, keluar dari air laut. Lalu masuk lagi. Nanti ketika oksigennya sudah mulai sedikit, dia akan nongol kembali muncul ke permukaan air. Nah, ya. Tingkah laku seperti itu adalah bentuk adaptasi, bentuk penyesuaiannya terhadap kebutuhan oksigennya. Untuk apa oksigen? Untuk bernafas. Ya, kalau tidak ada oksigen maka tidak bisa bernafas, maka fungsi-fungsi alat tubuh yang lain pun tidak akan bisa berfungsi. Oke, ini 3 jenis adaptasi ya, adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yuk kita lihat lagi selanjutnya. Ini contoh lain ya, contoh lain dari adaptasi. Nah, selain tadi kaktus yang daunnya kecil-kecil karena menyesuaikan ya, Allah ciptakan agar penguapan yang terjadi itu tidak banyak. Kebalikannya ada pada daun teratai. Ya, tumbuhan teratai hidup di mana? Di air ya, hidup di air. Nah, karena di sana ada banyak air, jadi dia jumlah airnya berlebih. Jadi kebalikan ya dari kaktus tadi. Kalau kaktus daunnya kecil-kecil untuk mengurangi penguapan, kalau teratai justru Allah ciptakan memiliki daun yang lebar dan tipis. Ya, untuk apa? Untuk memperbanyak penguapan. Karena di sana ada jumlah air yang sangat banyak sehingga penguapannya pun juga harus banyak. Ini adalah contoh lain dari adaptasi morfologi.
Selanjutnya, contoh lain dari adaptasi fisiologi. Nah, ini hewan apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah camel alias unta. Unta memiliki punuk. Ada yang satu, ada yang dua ya punuknya. Nah, kenapa unta memiliki punuk? Allah Subhanahu wa taala menciptakan punuk unta itu untuk dia bertahan hidup di padang pasir, di gurun pasir yang kandungan airnya sangat sedikit. Jadi punuk ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air. Dia bentuknya seperti lemak, tapi suatu saat lemak ini bisa diubah oleh tubuhnya menjadi air sehingga bisa dimanfaatkan. Oke ya, ini adaptasi fisiologi pada unta. Selain tadi ya pada manusia ya yang memiliki jumlah hemoglobin lebih banyak orang-orang yang di pegunungan daripada orang yang di dataran rendah. Yuk kita lihat contoh lain dari adaptasi tingkah laku. Ya, selain tadi lumba-lumba atau paus yang muncul ke permukaan, nah sekarang ada tingkah laku orang-orang yang tinggal di daerah kutub. Ada suku Eskimo di sana yang tinggal di daerah kutub. Mereka memiliki pakaian yang namanya armor. Armor. Pakaian ini seperti apa? Seperti di gambar ya. Mereka memiliki pakaian ini yang tebal dan berbulu. Ya, untuk apa? Untuk menghangatkan tubuhnya karena dia berada atau tinggal pada daerah yang suhunya sangat rendah ya, minus 45 derajat. Nah, dingin sekali ya. Nah, untuk bertahan hidup pada kondisi itu, maka suku Eskimo menggunakan pakaian yang bernama armor ini. Pakaiannya itu tebal dan berbulu sehingga dapat menghangatkan tubuhnya sehingga dia bisa bertahan pada suhu rendah tersebut. Ya, ini termasuk ke dalam adaptasi tingkah laku. Oke, ya. Sampai di sini untuk pertemuan pertama pada IPA tema 2 ini tentang adaptasi. Mudah-mudahan bisa difahami ya dengan baik. Nanti kalian tugasnya adalah mencatat ya, menuliskan materi yang telah Ustazah sampaikan tadi ya dari slide pertama. Oke, dari sini kalian catat, kemudian lanjut ke yang ini. Oke, lalu tambahkan contoh-contohnya ini tidak usah digambar, hanya ditulis saja. Contoh tambahan dari adaptasi morfologi adalah teratai, seperti itu ya. Lalu contoh tambahan dari fisiologi adalah unta. Kemudian contoh tambahan dari adaptasi tingkah laku adalah suku Eskimo ini. Seperti itu. Dicatat di buku catatan IPA, nanti dilaporkan kepada Ustazah lewat WA saja ya. Nanti formatnya akan Ustazah kasih. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mungkin masih agak bingung, nggak apa-apa, nanti akan terus Ustazah kita sama-sama pelajari. Ya, selain Ustazah sampaikan, kalian juga bisa browsing di internet, mencari informasi tambahan tentang materi kita ini. Ya, sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ustazah selalu berdoa mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.